pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang solih dan solihah? Alhamdulillah, selalu sehat, luar biasa, Allah. Selanjutnya silakan anak-anak periksa kerapiannya dan periksa kebersihan kelasnya. Silakan. Rapi, sudah bersih kelasnya? Silakan. Kembali. Sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Alfi untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya silakan anak-anak berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Ibu akan absensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersekolah seperti biasa. Baik anak-anak, silahkan sekarang dikeluarkan buku pelajarannya. Selanjutnya kita lakukan dulu tepuk semangat biar kita tambah semangat. Siap? Ya. Ya, tepuk semangat. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Ya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Ya, apa itu arti hidup sederhana? Siapa yang tahu? Ya, Feni. Apa itu nak? Hidup yang tidak berlebih-lebihan atau tidak pikir. Ya, tepuk tangan untuk Feni. Jadi, hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan atau disebut juga dengan hidup sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi tentang hidup sederhana, diharapkan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, selain sikap hidup sederhana, Rasul-Rasul Allah itu juga memiliki sikap ikhlas, ya. Nah, siapa yang tahu apa itu arti ikhlas? Silakan. Ya, Juwita. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Ya Allah, Masya Allah, benar sekali. Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama,
anak-anak diharapkan mampu membaca dan mengartikan hadis riwayat Muslim dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dengan fasih dan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis makna ikhlas beramal berdasarkan keterangan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Baiklah, selanjutnya apa ikhlas itu? Nah, ikhlas maknanya adalah bersih dari kotoran. Ikhlas itu adalah perbuatan dari hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau kita ikhlas bersedekah, itu artinya kita memberikan dengan hati yang bersih, tanpa mengharapkan balasan apapun, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis Nabi yang menjelaskan tentang ikhlas. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita akan sama-sama membaca hadis Nabi. Kita awali dengan basmalah. Nanti anak-anak ikuti, ya, seperti biasanya, ibu dulu, kemudian anak-anak ikuti. Mari sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain dijelaskan dalam sebuah hadis, perintah ikhlas juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah. Ya. Mari sama-sama kita baca Quran surat Al-Bayyinah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, jadi perintah ikhlas tadi dijelaskan dalam sebuah hadis dan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok belajar, ya. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok belajar. Nah, selanjutnya silakan anak-anak susun mejanya menjadi 3 kelompok belajar, ya.
Silakan disusun. Pak. Ya, setelah Ibu membentuk kelompok, ya, ini untuk kelompok 1, kelompok Abu Bakar, kelompok 2, ini kelompok Umar, dan ini kelompok 3, kelompok Silakan anak-anak amati, anak-anak baca instrumen yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Dibaca perintahnya. Anak-anak amati bacaan hadis dan juga Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang ada di lembar kerja kalian, ya. Nanti dibaca berkelompok, ya. Setelah anak-anak mengamati bacaan hadis dan juga Quran surat Al-Bayyinah secara berkelompok, nah sekarang Ibu minta untuk kelompok 3 terlebih dahulu untuk membacakan hadis tentang ikhlas, hadis riwayat Muslim. Silakan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, setelah kita mendengarkan bacaan hadis dan ayat dari kelompok 3, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 2 membacakan hadis dan ayat Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Silakan untuk kelompok 2 diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk meningkatkan hafalan kalian, Ibu ada permainan, ya. Ada permainan namanya TGT, Tim Game Turnamen. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi nanti setiap kelompok akan berlomba untuk menyusun ayat di papan tulis. Jadi siapa yang paling cepat menyusun ayat dengan benar itu pemenangnya, ya. Siap? Namun sebelumnya kita akan melakukan tepuk anak hebat. Masih ingat? Masih. Sama kita lakukan tepuk anak hebat. Keren, luar biasa. Baik, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Ayo mulai. Ya, silakan. Ya, ayo yang lainnya silakan. Ayo. Berurutan. Ayo. Ya, ayo cepat. Cepat, ayo. Ayo, kelompok 3. Baik, anak-anak semuanya, setelah kalian tadi melakukan permainan TGT, ya, dan waktunya sudah habis, sekarang kita akan periksa satu persatu dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama dari kelompok 1. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang kelompok 2 ini sudah lengkap. Kemudian yang kelompok 3, untuk kelompok yang lainnya tetap semangat ya. Gak apa-apa, kalian sudah bisa, tetapi hanya terbatas oleh waktu. Gak apa-apa ya, tetap semangat. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan mengamati video ya. Silahkan anak-anak amati dengan baik video yang akan ibu tampilkan. Ya, silahkan kalian amati. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video yang ibu tampilkan, silakan sekarang anak-anak tuliskan hasil pengamatan kalian di lembar kerja yang sudah ibu sediakan ya. Silakan ditulis hasil pengamatannya secara berkelompok. Silakan berdiskusi. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Kalian tuliskan hasil pengamatan kalian dari video yang sudah ditampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Ikhlas maknanya bersih-bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu adalah di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas berdasarkan artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain di hatinya hanya ada semboyan. Membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan mengharapkan pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Untuk kelompok yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan yuk. Mau kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Apa pertanyaannya? Apakah orang yang bekerja mendapat bayaran dikatakan tidak ikhlas? Pertanyaannya adalah apakah orang yang bekerja mendapat bayaran itu dikatakan tidak ikhlas? Ya, silakan untuk kelompok 3 untuk dijawab. Tidak selamanya membuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang meminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang sepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian.
Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Puas. Sudah puas? Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok dari kelompok 2. Dewi. Apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 3 untuk dijawab. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Puas. Puas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 untuk menutup pemaparannya. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, setelah anak-anak berdiskusi, silakan kita kumpulkan tempat kerja yang sudah dikerjakan. Baik anak-anak, dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan, ya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri orang ikhlas itu yang pertama diantaranya beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukanlah harapan, ya meskipun ada yang memuji. Ya. Kemudian yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata hanya karena tindakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas individu. Namun sebelumnya, silakan disusun mejanya seperti semula. Baik anak-anak, Ibu akan berikan soal untuk kalian dikerjakan secara individu ya. Ya, anak-anak di situ ada soal pilihan ganda. Silakan anak-anak kerjakan. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat ya. Silakan anak-anak silang, beri tanda silang untuk jawaban yang paling tepat ya. Selesai anak-anak? Selesai. Nah, sekarang silakan dikumpul, disusun di meja sini ya. Ibu minta dari sebelah sini, dari Vika. Oke, silakan kumpulkan ke belakang langsung. Baik anak-anak, bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Baik. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, silakan anak-anak hafalkan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 serta artinya ya. Setelah hari ini kita belajar tentang ikhlas, mari mulai saat ini kita terapkan ikhlas dalam diri kita. Dalam melakukan setiap perbuatan kita harus ikhlas karena itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama untuk mengakhiri kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.